Yo guys, kembali lagi bersama gua Ken Wilboy. Di video kali ini gua akan membahas money management yang baik dan benar itu sebenarnya gimana sih? Karena gua lihat di luar sana masih banyak ya yang salah, terutama para pemula, dan masih banyak juga gua lihat mentor-mentor yang ngajarinnya masih kurang tepat. Mungkin salah 100% nggak ada benernya, cuman masih kurang tepat. Nah, gua kasih tahu sekarang gimana cara sebenarnya yang sudah membuat gua jadi profit konsisten dan ribuan member-member di dalam Ken Wilboy FX juga ikutan profit konsisten. Gimana teknik money managementnya? Oke, langsung ya kita to the point, nggak banyak basa-basi. Karena money management itu salah satu bagian terpenting dari trading. Selepas daripada strategi, mau teknik, metode apapun. Tapi money management ini ibaratnya, ini ada metode atau strategi. Terus juga ada money management, itu udah dua hal yang berbeda. Dan money management menurut gua bahkan lebih penting daripada metode itu sendiri. Ataupun strategi, ataupun teknik. Apapun lah lu mau sebutnya terserah. Tapi money management ini penting. Karena ini sebenarnya manajemen keuangan. Sama seperti halnya kalau orang mau income sebesar apapun. Tapi kalau nggak bisa ngontrol pengeluaran, habis terus. Nah ini sama dalam trading pun ada namanya money managementnya. Mengatur keuangan dalam trading forex. Ataupun kripto, mau apapun lah ya. Oke, langsung ya kita lihat money management yang benar itu gimana. Pertama ada yang namanya lot size. Tapi ya sebentar, sebelum gua masuk, gua mau kasih tahu dulu, gua ngomong ini bukan sembarangan. Gua memiliki sertifikasi Certified Technical Analyst atau CTA, dan juga gua kasih lihat salah satu portofolio akun trading gua. Ini salah satu akun trading yang gua cukup banggakan. Kalian lihat dalam 1 tahun terakhir gua berhasil grow 67.000 US dollar di bawah kanan, lihat. Itu profitnya. Tapi yang lebih keren adalah modalnya. Hanya dengan modal 100 dolar, akun ini berubah, lihat di atas kiri, dari 100 menjadi 68.000. Total profitnya 67.900. Ditambah 100 modalnya jadi 68.000. Wow, dari 100 jadi 68.000 dalam kurang lebih waktu. Ini akunnya trade historinya 1 tahun terakhir ya, last 365 days. Jadi nggak ada yang namanya instan, tapi bertahap ya, konsisten. Karena trading forex itu bukan cara cepat kaya, bukan. Sekali lagi, trading forex itu adalah cara kaya dengan santai. Oke, langsung kita mulai. Nih, lot size pertama. Lot size itu gimana sih? Lot size itu gue udah ngomong berkali-kali. Pokoknya setiap 100 dolar 0,01 lot. Itu udah aturan yang menurut gue, kalau lu mau profit konsisten itu harus diturutin. Lu boleh lebih gede, misalnya 100 dolar, lu mau lah 0,05, boleh aja, nggak ada yang larang, tapi otomatis resikonya jadi lebih besar. Resiko MC, resiko rungkatnya lebih besar. Itu money management, itu soal lot size yang pertama ya. Jadi money management itu terdiri dari beberapa hal. Pertama, lot size. Gua saranin setiap 100 dolar 0,01 lot. Kalau 200 dolar 0,02, 500 ya 0,05, kalau 1000 boleh 0,1 lot. Oke, itu yang bagian pertama dari money management. Next, dari money management adalah menentukan resiko. Oke. Jadi dalam money management ada yang namanya resiko. Lu mau setiap kali lu trade itu maksimal loss-nya berapa dalam satu kali trade? Ini gua ada sedikit tabel. Kalau kalian mau profit konsisten, gua saranin risk per trade-nya nggak lebih dari 1 atau 2%. Apa itu resiko per trade? Risk per trade adalah stop loss lu. Contoh, kalau resiko trading lu 1%, berarti stop loss-nya itu dipasang ketika saldo kalian minus 1%. Cara ngitungnya gimana? Oke, kita lihat yang gold aja ya, yang gampang ngitungnya. Setiap market kan per poinnya beda-beda. Cuman di gold ini termasuk yang mudah untuk dihitung, karena kalau kalian lihat, 1 poinnya, jadi cara ngitung gold itu, 1 poin sama dengan 1 dolar kalau kalian open posisi 1 lot. Oke, jadi gimana nih? Jadi misalnya kalian mau resikonya 1% dari saldo. Biar gampang ya, ini gua kasih contoh lah. Yang 10.000 dolar. Atau yang mungkin biar realistis yang 100 dolar lah, 100 dolar. Kalau misalnya ini saldonya 100 dolar, kita trading dengan resiko 1%. Ini ada spreadsheet-nya di sini. 1%. Berarti stop loss harus berapa? Dengan aturan money management lot size yang tadi gua bilang, setiap 100 dolar 0,01 lot, berarti 1 poinnya sama dengan 0,01 dolar. Jadi bayangin, market gerak 1
Poin tuh angka paling kanan ya. Misalnya 20,71 nih harga gold, 0,58. Dia berubah jadi 271,59, itu disebutnya gerak 1 poin. Nah, kalau kalian open posisi 0,01 lot, per poinnya adalah 0,01 dolar. Jadi gold itu termasuk yang mudah hitungnya. Cara gampang ingatnya, udah gini aja. 1 poin sama dengan 1 dolar kalau 1 lot. Ya. Jadi kalau lotnya 0,01 ya otomatis 1 poinnya 0,01 dolar. Oke, langsung ya kita lihat. Berarti kalau kita mau resikonya 1% dari saldo, saldo kita kan 100 dolar. Berarti kita mau resikonya maksimal dalam 1 kali trade, stop loss-nya adalah 1% alias 1 dolar. Berarti harus berapa poin? Nah, kalau di gold gampang, 100 poin. Dengan aturan lot size yang tadi gua kasih tahu, setiap 100 dolar 0,01 lot, berarti 1% dari saldo kalian itu adalah 100 poin. Kalau kalian nggak paham, mungkin hitung-hitung aja ya. Ulang-ulang lagi bagian. Intinya kalau kalian tradingnya di gold, kenapa gua kasih tahu gold? Karena gold memang yang paling populer di antara semua trader. Di gold itu 100 poin sama dengan 1% dari saldo. Itu kalau kalian open posisinya 0,01 lot per 100 dolar. Ya, jadi kalian lihat. Nah, itu pertama, resiko, menentukan resiko. Resiko adalah, gua ulang sekali lagi, batas stop loss. Jadi kita udah tahu ketika kita open posisi, maksimum loss-nya adalah, contoh, kita pasang resikonya 1%. Maksimum loss-nya adalah 1% dari saldo kita. 1% dari saldo tuh berapa poin? 100 poin. Ya, 100 poin. Kita lihat, itu yang pertama, resiko. Jadi kita trading itu udah bukan nggak deg-degan, karena dengan kita pasang stop loss di 1% dari saldo, ya lu open posisi, lu tinggal tidur juga lu tahu kok. Modal 100 dolar, paling jelek-jeleknya jadi 99 dolar. Nggak akan 100 dolar jadi 0. Ya, karena lu udah pasang stop loss di 1% dari saldo, alias 100 poin kalau di gold. Oke, next. Itu pertama, menentukan resiko. Nah, ada bagian bukan pertama, itu bagian kedua tadi ya. Ada bagian ketiga, menentukan risk and reward. Risk to reward atau risk and reward sama aja lah ya. Risk to reward itu apa? Risk to reward adalah rasio resiko terhadap reward tuh hadiah. Resiko terhadap hasil. Jadi itu adalah rasio antara, kalau gua sebut, antara jarak dari open posisi ke stop loss dengan jarak dari open posisi ke take profit. Misalnya, kita pakai 1:2. Ini adalah salah satu kunci dari trading ya, risk to reward. Kenapa 1:2 itu bagus? Karena dengan risk to reward 1:2, walaupun kita punya strategi win rate-nya hanya 50% nih, jelek kan? 50% tuh nggak jelek sih, tapi biasa aja lah, nggak menarik. Orang kan seneng mencari-cari. Apa sih strategi atau metode yang bisa 90% berhasil win rate-nya, atau 80% akurasi? Orang kan mencari-cari metode apa nih yang 80% akurasi, 80%. Jadi menurut strategi ini diprediksi akan naik, sesuai terus analisa atau prediksinya. Masalahnya, prediksi itu bisa akurat, bisa enggak. Nah, tapi kita bisa akalin. Kita misalnya punya metode win rate-nya hanya 50%. Nggak apa-apa, kita akalin pakai yang namanya risk to reward 1:2. Sehingga lihat nih, gue punya tabel di sini. Ini tabel dengan modal 100 dolar. Resiko per trade 1% alias 100 poin. Ya, dengan open posisi, ini salah. Open posisinya 0,01 lot. Ya, lot size-nya 0,01 karena kita kan pakai aturan 0,01 setiap 100 dolar. Nah, ada tabel. Lihat nih, dalam 100 kali trade dengan win rate hanya 50% loh. Uang kita dari 100 dolar berkembang jadi berapa? Oke, trade pertama lihat profit. Trade kedua loss, trade ketiga profit, trade keempat loss lagi, lihat. Loss-nya hanya 1 tapi profitnya 2. Kenapa? Karena risk to reward 1:2. Jadi stop loss yang dipasang jaraknya 100 poin dari entry, tapi take profitnya 200 poin. Paham kan? Jadi misalnya 2 kali trade nih. 1 kali trade itu, atau 1 kali open posisi minus 100. Tapi nggak apa-apa. Open posisi yang kedua plus 200. Jadi total-total kalau dalam dua kali trade tersebut masih plus 100. Nah, itulah konsep dari risk to reward ini. Risk to reward, lihat nih. Karena kita pakai risk to reward 1:2, dari modal 100, setelah trade ke 100, padahal win rate-nya hanya 50% loh.
Bukan ngomong, oh 100% win rate, apa nggak mungkin, nggak ada ya trading 100%. Tapi ini bukan strategi yang tanda kutip sakti. Bukan loh, ini strategi atau metode biasa aja. Tapi karena kita menerapkan yang risk to reward yang disiplin, jadi secara teori dari $100 jadi $150 setelah trade ke 100. Paham kan? Gua di sini nggak bikin prediksi yang terlalu idealis kayak di compound aja, compound terus. Wih, jadi apa? Modal 100 jadi 10.000 gitu. Enggak. Gua bikin di sini sebuah spreadsheet atau gambaran yang realistis. Ya, lihat di sini. Dari 100 jadi $150. Mungkin profitnya cuma $50. Bagi sebagian orang itu cuman ya, tapi ini tuh sebenarnya 50% dari saldo loh. Dalam 100 kali trade. Kalau satu hari 2 kali trade, berarti ini hanya dalam 50 hari berkembang 50%. Ini berarti sebulan setengah ya, 2 bulan kurang. Kurang dari 2 bulan, profitnya 50%. Padahal, gua nggak ngomong ini 100% win rate pasti menang loh. Nggak. Padahal win rate-nya hanya 50%. Itulah keajaiban atau kecantikan dari yang namanya risk to reward. Risk to reward ini salah satu kunci ketika kita trading. Sehingga kita memakai metode atau strategi yang win rate rendah pun, kita bisa tetap profit. Tapi harus disiplin. Ya. Risk per trade selalu 1%. Pasang stop loss 1% terus dari saldo kita. 1% itu berapa ya? 100 poin. 100 poin terus, 100 poin. Kan trading kalian mungkin sering dengar ya kata, kalau lagi loss ditahan terus, kalau lagi profit cepet-cepet TP. Nah, kalau ini sekali loss ditahan terus, bisa ambles itu. Bahaya ya, makanya harus disiplin. Kuncinya itu lagi. Next. Oke, kalau kita mau gedein profit gimana ya? Gedein modal. Lihat, kalau ini modal 10.000 alias 150 juta, 10.000 US dollar. Aturannya semua sama, cuman bedanya karena modalnya lebih besar, lotnya juga makanya lebih besar. Ya, 1 lot per trade. Karena aturannya kita kan tetap 0,01 lot per $100. Kalau $10.000 berarti boleh 1 lot. Ya. Ini 1 lot per trade. Jadi, kalau kita pasang stop loss di 100 poin tuh berarti misalnya harga ini 2071 misalnya ya, buat gambaran. Harga dari 2071,00 100 poin tuh jadi 2070,00. Karena $1 di gold itu hitungannya 100 poin. Tergantung broker sih, tapi kebanyakan broker $1 di gold, harga gold gerak $1 sama dengan gerak 100 poin. Karena kita trading 1 lot, 100 poin itu modalnya kita berubah $100. Karena kan aturan di gold tadi gue udah bilang 1 poin sama dengan $1 profit atau loss-nya kalau kita open posisi 1 lot. Ya, kita lihat dalam 100 kali trade dari 10.000 jadi berapa? Lihat di sini 15.000 US dollar. Profit $5.000. Jadi menarik kan? $5.000 75 juta. Wow, besar kan? Iya. Padahal ini win rate-nya hanya 50%. Inilah the beauty. Ya, inilah kecantikan dari risk to reward. Kenapa risk to reward tuh penting sekali? Ya, kita lihat. Ini ada chartnya. Nggak selalu menang. Lihat, menang, kalah. Tapi secara overall atau secara rata-rata tetap uptrend. Ya, atau bukan uptrend lah. Secara rata-rata naik terus ya. Saldo atau balance-nya kita. Nah, lihat di sini. Ini naik terus. Nah, itu dia risk to reward. Contoh, oke lah. Ini kan teori. Sekarang ke chart deh gimana? Oke, langsung ya kita chart. Ini di sini ada, mungkin kita pakai metode support and resistance saja ya. Pakai area support dan resistance. Karena dengan kita melihat area support dan resistance, kita bisa ngelihat bahwa para bandar atau market maker atau institusi itu pada masuk atau keluar dari market itu di harga berapa sih? Kita bisa nggak tahu apa para market maker atau para bandar itu masuk ke market di harga berapa dengan kita melihat di mana nih area support atau area resisten. Nah, di sini ada area resisten. Artinya di area resisten itu sebenarnya banyak para market maker atau bandar yang sebenarnya mau suka menjual, karena di sini kan menjual tuh, lihat di sini banyak yang menjual para market maker. Jadi harganya turun, di sini banyak yang menjual. Tapi begitu resisten ditembus, biasanya dia akan melesat disebut juga dengan breakout. Ketika support atau resisten ditembus, biasanya dia melesat jauh. Nah, kita lihat di sini udah ditembus area support atau resistennya. Area resisten sih ini karena di atas ya.
Misalnya kita telat nih, setelah satu candle kita baru entry, ya nggak telat-telat amat. Ya, setelah ada konfirmasi satu candle baru kita entry di sini. Ya, entry, kita pasang stop loss di mana? Oke, supaya kita mengikuti aturan yang tadi, bisa 1% dari resikonya 1% dari modal kita, berarti 100 poin kita pasang. Oke, langsung kita stop loss-nya pasang ya 100 poin di mana? Di sini 100 poin. TP-nya pasang di mana nih take profit-nya? Ini 103 tapi nggak apa-apa lah ya, kurang lebih 100 ya. TP-nya di mana kok? TP-nya di 200 poin ya. 200 poin. Ini 100-in pas, TP-nya 200 poin, 204 lah. Lihat apa yang terjadi? Memang nggak langsung TP. Ini chartnya M1, jadi satu candle 1 menit. Tapi lihat, dalam waktu kurang dari 1 jam, naik turun sempat sedikit, akhirnya menyentuh TP. Ini nggak nyampe sejam. Lihat, palingan kurang lebih sekitar setengah jam lebih lah. Nggak nyampe sejam, udah TP. Nah itu, tinggal nanti ketika ketemu momen lagi, terserah mau pakai strategi atau metode apapun. Kalau gue suka pakai strategi support dan resisten kayak gini, strategi nunggu breakout dari support resisten. Terserah kalian mau strategi apapun. Yang penting, ya ini, risk to reward-nya kalian disiplin. Dan bukan hanya risk to reward, semuanya harus disiplin sih. Risk to reward, terus juga lot size-nya harus disiplin. Jangan, oh ini nih momen bagus. Lotnya tembak, full margin. Ya, rungkat sebentar. Tapi gue paham gitu. Maksud dari kenapa banyak pemula-pemula, terutama newbie-newbie itu seneng mainnya full margin. Ya, full margin, barbar. Mungkin mereka, terutama ya anak-anak muda atau pemula-pemula tuh seneng dengan yang namanya gambling, tanda kutip gambling. Kenapa? Ya mungkin karena gue lihat gambling kan di Indonesia ilegal ya. Gambling kan ilegal. Jadinya orang pada ngegambling di forex. Nah ini yang salah. Ya ini yang salah. Ya sebenarnya salah benar itu relatif ya, terserah, duit juga duit mereka ya. Cuman kalau kalian misalnya mau profit konsisten, nggak mungkin bisa dengan namanya full margin barbar kayak gitu, nggak bisa. Tapi kalau mau ngejar asik, ya bisa asik. Makanya kalau gue, bukan berarti gue nggak pernah full margin gituan barbar pas news. Itu, woi kencang, woi $100 jadi $500 dalam hitungan detik, dalam hitungan menit. Gue juga senang kayak gitu kalau bareng teman-teman. Cuman gue pisah akunnya antara akun utama yang beneran gue trading, beneran gue mau profit konsisten, sama akun satu lagi, akun kecil, akun main-main lah ibaratnya gue. Disebutnya akun perang. Ibaratnya udah siap berdarah di akun perang itu. Gue akun perang biasa pakai berapa ya? Pakai $100, tembak, dar. Siapa tahu 100 jadi 1000. Ya cuman mainnya full margin itu udah nggak mungkin profit konsisten. Itu palingan profit sesaat besar. Cuman nggak apa-apa kalau itu buat asik-asik. Kalau buat yang beneran kita mau konsisten, beda. Kita harus disiplin. Lot size-nya apa udah nggak boleh full marginan. Ya, disiplin. Karena kalian udah lihat sendiri. Dengan disiplin itu, disiplin akan membuahkan hasil. Kalian lihat. Win rate-nya nggak usah 100% loh. Sedangkan kalau kita mainnya full margin kayak gitu, ngegambling lah. Ibaratnya di market ngegambling. Ya memang, hari ini mungkin 100 jadi 1000. Besok 1000 jadi 5000. Tapi besoknya lagi mungkin 5000 jadi 0. Karena mau win rate-nya 90% juga, kalau kalian full margin, sekali kalahnya kalah semua. Habis. Nah itulah. Kalian harus paham. Ya, Forex ini balik lagi ke kalian. Trading Forex ini maupun di kripto ya. Ini balik lagi, kalian mengejarnya apa nih? Profit konsisten atau ngejarnya asik? Itu beda. Dua hal yang berbeda. Kalau gue dua-duanya sih, ya, tapi dipisah akun. Oke, ini sebagai tips tambahan aja. Kuncinya itu kalau dalam trading, yang penting jangan tamak, jangan serakah. Karena tamak membunuhmu. Oke, dan trading forex bukanlah cara cepat kaya. Tapi ini adalah cara kaya dengan santai. Nah, kalau kalian mau beneran jadi ngembangin uang kalian, jadi capital yang besar, jadi modal yang lebih besar ya, kuncinya santai. Oke? Itu, kalau kalian mau belajar trading lebih lanjut, mau ikutan profit juga dari sinyal kita semua, sekarang kita lagi gratis. Ya, lagi ada promo, linknya di deskripsi, bukan hanya dapat edukasi, dapat signal juga dari tim analis kita profesional, dapat indikator juga, custom indikator, dapat diskon trading fee di berbagai broker yang udah teregulasi, seumur hidup,
terakhir dapat salah satu grup komunitas paling aktif. Jadi kurang apa lagi, linknya ada di deskripsi. Sebelum nanti promonya habis. Kalau promonya habis jadi bayar, mahal. Ya bisa 1 juta itu harganya dulu. Sekarang gratis, buruan sebelum habis. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng. Thank you semua, dan salam cuan.